Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, akhirnya kita bisa nge-vlog lagi di YouTube channelnya Tengku Firmansyah Family. Sekarang mau ngapain nih? Jadi gini, sebentar lagi kita akan anniversary nih. Anniversary kamu sama aku yang ke-22, Alhamdulillah. Nah, dalam rangka menyambut anniversary tersebut, aku sama Firman untuk pertama kalinya nih menggelar Q&A. Alright. Gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya udah ditulis sama netizen-netizen tersayang di Instagram aku. Ini postingan beberapa hari yang lalu. Udah aku kumpulin. Jadi gini, dari sekian banyak pertanyaan itu tuh banyak yang sama pertanyaannya. Jadi dipilih. Jadi aku klasifikasikan menjadi berapa pertanyaan ya? Kira-kira 9 atau 10 pertanyaan lah, karena banyak yang sama sih nanyanya. Ya udah. Jadi gini, tunggu sebentar. 10 pertanyaan. Oke, sikat. Nah, aku tuh sebenarnya Firman udah lama sih ngajakin aku. Ayo dong kita sharing Q&A gitu sama semuanya gitu. Cuman dari kemarin-kemarin kan aku emang belum nyaman lah untuk sharing personal information gitu ke yang bisa dikonsumsi oleh semuanya. Tapi aku pikir sekarang kayaknya kita udah ada di titik dimana kita kayaknya bisa lah membagikan sesuatu yang positif. Insya Allah bermanfaat. Iya. Ya udah, mulai aja langsung. Kamu dulu ya. Pertanyaan pertama. Pertama kali ketemu di mana, terus first impression kamu ke aku? Oh, oke. Pertama kali ketemu di Indosiar. Di ruang ganti kalau nggak salah ya, di ruang ganti. Jadi dulu tuh ada namanya acara ekspresi. Jadi setelah casting kan saya sebagai penyiar radio waktu itu, radio Hard Rock FM, ikut casting jadi presenter. Presenternya acara lain, tapi ternyata dikasihnya ekspresi. Ya udah, ketemu pertama kali di. Oh, kamu tuh castingnya buat acara lain? Buat acara lain. Oh, okay. Tapi dikasihnya dapetnya ekspresi. Ya udah, ketemu pertama kali di ruang ganti, dikenalin kan. Wah, dia lagi duduk tuh, pakai rok duduk lagi kan. Pokoknya ini luar biasa dia. terus. Jadi udah kenalan. Tapi kamu udah tahu aku belum ketika itu? Maksudnya kayak bukan kenalan personally, like do you know me gitu. Itu kan pertanyaannya bukan itu. Ya, nanyanya pertama kali ketemu di iya, mana? Maksudnya sebelumnya kamu udah pernah dengar bahwa ini ada. Iya, udah tahu. Udah tahu, cuma ngecek doang. Iya, aku dari SMA tuh kebetulan memang ngefans. Jadi apa sih? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Iya kan, kamu nanya itu kan. Jadi terus first impressionnya gimana? Foto-fotonya Cindy gitu dulu dari majalah. Oh, so sweet. terus first impression kamu ke aku apa? Ya pertama ya anaknya asik gitu kan, tomboy gitu kan. Rock and roll. Iya, rock and roll. Gak jelas gitu. ya pokoknya. Terus ya gitulah. Ya asik aja gitu. Oh, asik gitu. Asik, ya. Oke. Terus kalau aku nih ya. Kalau aku jadi ceritanya gini, dulu itu di acara ekspresi tersebut, ini kalau misalnya yang nggak grow up di tahun 90-an pasti nggak tahu deh ekspresi acara apa. Ekspresi itu adalah sebuah TV magazine yang khusus untuk teenagers gitu. Anak-anak muda itu dulu kalau misalnya ada artis yang baru ngeluarin album atau ada film yang keluar, itu kita suka wawancarain artis-artis, kita suka ngeliput acara off air juga ya, baik yang di Jakarta maupun di luar kota kita suka pergi ya kadang-kadang. Iya, kadang-kadang juga interview musisi mancanegara gitu kan. Itu siapa datang? Banyak ya. Hampir setiap minggu tuh artis datang. Terus kita juga suka ngeliput pensi, terus acara-acara olahraga, pokoknya macam-macam deh yang berhubungan dengan remaja. Majalah Udara namanya dulu. Iya. Nah, aku tuh dulu aku punya partner tuh cewek. Nah, kebetulan partner ceweknya ini tuh aku dipindah ke acara lain gitu. Jadinya aku dicariin partner baru gitu. Karena nggak cocok dulu, sering clash. Karena mungkin nggak tahu juga sih kenapa. Ya kayaknya iya ya dulu ya. Aku lupa inget sih tuh. Terus pokoknya teman aku yang cewek ini dipindah ke acara lain. Akhirnya produsernya bilang, "Sin, kita mau ada partner baru buat kamu gitu. Tapi cowok gitu." Oh iya. Terus siapa? Aku tanya gitu kan. Terus ini namanya Tengku Firmansyah. Yang mana tuh gitu. Dia penyiar Hard Rock FM katanya. Oh gitu. Oh iya. Ya udah, aku biasa aja gitu. Maksudnya bener-bener kayak biasa aja. Terus akhirnya dia datang lah ke situ, terus kenalan biasa ya. Aku tuh bener-bener yang cuma
oh ya halo ya udah deh itu ayo cepetan take yuk ayo cepetan biar kelar yuk cepetan gitu because waktu itu aku tuh lagi ngeband lagi apa segala macam jadi I had Sombong bukan ya kan. sombong Sama anak baru sombong ya kan, sombong set siapa nih gitu, anak baru gitu kan. enggak bukan like I Iya. had so many things to do gitu aku tuh dari ekspresi aku harus latihan band habis itu besok aku harus rekaman pokoknya Iya ngerti. foto Biasa gitu. kalau senior kan pasti ngerasa agak siapa lu anak baru gitu Enggak, kan. bukan gitu. Tapi aku yang nggak terlalu notice kamu, pokoknya oh ya udah gitu penyiar. Iya. Nah terus pas take gitu, pas take kita mulai take, Allahu Akbar Firman tuh ini apa nggak tahu dia grogi atau harusnya kan penyiar kan udah biasa ya kayak gitu-gitu ya, nggak tahu dia kenapa gitu tuh salah-salah mulu. Aku tuh yang biasanya one take oke gitu sama partner-partner aku yang sebelumnya, sama dia tuh jadi lama gitu take-nya. Aku tuh kayak aduh, aku langsung Mas ini benar penyiar, ini di casting apa enggak sih? Aku bilang gitu. Tiger. Terus dia gitu, iya ini udah melewati casting kok. Kok lama banget gitu take-nya. Terus akhirnya aku jadi agak-agak kesel jujur ya. Aku tuh awal-awal kerja sama Firman tuh agak-agak kesel gitu. Terus bentar ya kucingnya mau berantem teman-teman. Tuh, iya. Jangan sayang. Ayo Tiger masuk ya, ayo masuk ya. Halo, Oh, Bu Tiger Tiger. mau berantem sama Sandi, udah masukin dulu. Ya kalau keluar kamar pasti berantem ya. Nah gitu, terus udah gitu akhirnya ya udahlah gitu kan. Terus dan ajaibnya Firman ya, dia udah tahu dia kayaknya ngerasa sih aku agak kesel gitu sama dia gitu kan. Terus dia nyadar bahwa dia salah-salah mulu. Terus dia tuh berani-beraninya kayak nyindir-nyindir atau ngegodain aku tuh on cam gitu, yang aku tuh yang gila ya nih orang ya, udah tahu dia anak baru salah-salah mulu, nyela-nyelain aku di saat take gitu kan. Ini sebenarnya orang dari mana sih gitu, pokoknya gitulah first impression aku ke dia gitu deh. Ya, oke. Terus kita Oke, lanjut ya. Pertanyaan pertama udah selesai. Nih, siapa yang suka duluan atau nembak duluan? Oke. Langsung jawab nih. Iya. Sebenarnya nggak ada nembak-nembakan sih. Kalau dulu tuh kan deket kan, kerja bareng udah hampir 1,5 tahun kerja bareng, jadi deket aja gitu. Terus dulu emang rencananya saya tuh nggak mau pacaran gitu, emang pengennya langsung nikah gitu kan. Jadi Tapi dia nggak bilang dari awal. iya nggak bilang, jadi deket-deket aja biasa, tapi nggak mau nembak-nembak, jadi jalan biasa aja, jadi temen. Karena di saya pikirnya ta'aruf aja gitu kan, kalau emang udah cocok ya udah nikah gitu. Ya udah sampai satu waktu dia nanyain gitu, ini kita sebenarnya hubungannya apa sih? Aduh, Gitu. itu Dia sumpah nanya gitu kan. itu momen paling memalukan banget loh. Maksudnya kok bisa gitu cewek sampai nanya gitu. Kayak seumur-umur tuh aku tuh nggak pernah gitu loh kayak gitu. Terus saya jawab, kamu maunya apa gitu kan? Oh my god, serius? Mau jadi teman ya jadi teman aja, tapi kalau saya nggak mau pacaran gitu, saya maunya langsung nikah gitu. Nah dia baru tahu, mungkin dia kaget kan. Ya kaget lah, orang nggak ada angin nggak ada hujan, toto mau diputusin kalau nggak mau nikah gimana nggak Iya, kaget? ya itulah. Di ultimatum itu namanya. Jadi yang nembak nggak ada yang nembak, cuman dia yang nanyain sebenarnya hubungan kita tuh apa sih gitu. Iya, nah enggak, ini mundur dikit nih dari pertama yang aku kesel gitu sama dia. Jadi ini ada ceritanya lagi. Suatu saat ada teman sahabat aku lah dari dulu. Dia nanya, Sin itu partner lo yang baru, ini nggak apa-apa. Sin itu partner lo yang baru siapa? Si Tengku itu. Aduh nggak tahu tuh, kayaknya penyiar Hard Rock FM, Tengku Firmansyah. Kenapa emang? Ih lucu banget, kenalin dong. Terus aku gini, hah? Emang iya? Jadi aku tuh saking yang kayak aku so occupied gitu loh sama, aku kan dulu tuh kan emang obsesif banget sama kerjaan kali ya gitu, jadi kayak nggak ngeh sama sekitar gitu. Terus emang iya lucu. Terus pas aku tag sama dia tuh aku liatin, oh iya ya, ganteng juga ternyata. Lucu ya lama-lama gitu. Terus akhirnya nggak jadilah kenalan, maksudnya jadi kenalan sama teman aku itu, tapi ujung-ujungnya yang lebih banyak nyambung tuh akhirnya aku sama Firman gitu. Akhirnya nggak jadilah dijodohin sama teman aku ini. Akhirnya nyambungnya malah sama aku karena mungkin kita punya, kalau dulu tuh kan zaman tahun 90-an tuh kayak
taste music itu kayak matter banget gitu. Jadi kayak taste musik dia, dan dia tuh penyiar gitu kan, terus kayaknya keren gitu. Buat aku tuh selera musik cowok tuh dulu penting banget gitu, dan dia tuh memenuhi kriteria itu. Terus dia orangnya juga bikin penasaran gitu, nggak aktif ngobrol atau apa. Firman tuh lebih banyak diam, terus kayak malu-malu gitu dulu. Ternyata aku baru tahu kalau Firman itu seumur hidupnya dia nggak pernah nembak cewek. Tuh, catet. Aku bilang kok bisa, mentang-mentang ganteng gitu kan, cewek-cewek datang ke dia semua. Nggak perlu lah gue nembak, cewek-cewek udah datang ke gue semua gitu ya. Enggak, karena aku tuh pengennya langsung ngajak nikah, nggak pakai nembak-nembak pacaran. Iya, masa orang umur segitu langsung ada kepikiran gitu kan, aneh gitu kalau zaman dulu gitu. Tapi nggak tahu udah terobsesi dari SMA tuh pengen cepet nikah gitu. Nah iya, ternyata dia tuh emang dari awal tuh ngedeketin aku tuh emang karena pengen langsung nikah, tapi dia nggak bilang-bilang. Jadi kan aku kayak kaget, bukan kepalang gitu, hah dijak nikah sekarang, terus kalau nggak mau, dia nggak mau pacaran, aku mau diputusin aja gitu. Soalnya aku sampai dimarahin sama Mutia Kasim kan. Dulu kan ya, Hard Rock FM yang punyanya tuh Mutia Kasim gitu kan. Dia dengar-dengar aku mau nikah, langsung dipanggil ke kantornya kan. Sini, mau ngapain sih umur segitu udah nikah? Nanti karirnya terhambat loh gitu-gitu kan. Ya, aku bilang namanya udah pengen, aku bilang daripada ntar zina atau segala macem. Tapi emang banyak rintangan dulu banget ya dulu pas mau nikah ya. Selain dia lagi ngerintis karir dari penyiar sampai presenter sampai aktor, terus aku juga lagi banyak banget hal dalam hidup aku yang in terms of karir gitu, sampai punya kontrak iklan yang nggak boleh membolehkan hal tersebut juga. Jadi emang banyak banget rintangannya, tapi alhamdulillahnya orang tua kita berdua oke gitu ya waktu itu. Itu juga oke-nya karena ditipu-tipu dikit. Coba ceritain gimana kamu nipu mama Jadi kamu. kan Mama kamu yang lagi terbang sebagai iya, pramugari dulu kan di luar negeri. Mama kan pramugari haji, jadi dia lagi jadi pramugari, dia lagi ke Mekah sana kan. Terus udah mau ngelamar nih, udah pengen ngelamar. Bilang, "Pak, aku mau nikah nih, lamarin dong." "Wah, kamu ngapain nih, kamu masih umur segini?" katanya. "Ah, namanya udah pengen nikah, udah ayo lamarin lah." "Ah, enggak, tanya mama dulu," kan papa bilang gitu kan. Akhirnya saya nanya mama nih, telepon, "Ma, mau nikah." "Mau ngapain sih? Ntar aja tunggu mama pulang." "Aduh, Ma, nah kalau misalnya mama nggak izinin terus saya izinin, ntar dosanya mama yang tanggung ya," bilang gitu. "Ayo udah ntar tunggu mama, nunggu mama pulang." Tapi kan kelamaan nunggu mama pulang, lama dia, bisa sebulan lebih kalau naik haji tuh apa jadi pramugari. Dia bilang aja, "Pak, udah boleh kok." "Bener, iya udah boleh." Jadi akhirnya karena papa percaya mama udah bolehin, padahal enggak tuh, sebenarnya nggak boleh sih bohong. Cuman apa namanya, bohong untuk kebenaran. Parah kamu emang. Tapi akhirnya dilamarin sih sama papa. Akhirnya papa kamu datang ke papa aku, almarhum papa aku. Iya, terus ngelamar. Sebenarnya ngelamar cuma gitu doang. Iya. Itu tuh kayak pernikahan tersimpel Iya. banget. Terus pas mama pulang, tinggal aku jelasin yang kayak tadi kan. Soalnya nggak mau nanti kalau misalnya saya nggak nikah, terus saya berbuat ya macam-macam, nanti kan dosanya juga bisa kecipratan ke mama papa gitu. Jadi mendingan diizinin aja nikah supaya semuanya lancar. Ya udah, kalau asal kamu yakin dan kamu bisa serius gitu. Ya udah, alhamdulillah diizinin. Dan itu juga nikahnya karena waktu itu aku masih ada kontrak iklan ya, nggak boleh nikah, nggak boleh punya anak gitu kan. Jadi waktu itu emang pokoknya Firman tuh kalau udah punya kemauan kuat gitu dan dia yakin dia benar, itu tuh dia kayak segala cara apapun akan dia hadepin gitu loh untuk mewujudkannya. Firman tuh gitu orangnya, emang keras banget gitu kayak gitu kalau udah punya sesuatu yang on his mind gitu loh. Terus akhirnya kita tuh nikah tuh cuma ada almarhum papa aku, mama aku, papa mama kamu sama kakak ya. Kakak kita Tuh dua jangan di situ dulu. belum ya? Ini dulu ke produk iklannya gitu kan. Jangan disebutin atau Iya, maksudnya kan di kontraknya dia nggak boleh nikah ya kan, nggak boleh nikah, di kontrak ada tuh tidak boleh menikah gitu kan, tidak boleh punya anak. Saya bilang namanya mencari kebenaran kan, akhirnya saya minta ketemuan tuh sama bosnya, ya kan, anak bosnya akhirnya ketemuan sama anaknya bosnya. Di situ saya ngomong langsung, "Bu, saya ini udah emang niat
pengen nikah, sudah ta'aruf, pengen nikah sama Cindy, tapi di kontrak nggak boleh gitu. Gimana nih Bu gitu kan? Soalnya ya kalau misalnya nggak nikah, nanti kalau saya berbuat zina, berbuat macam-macam, nanti yang dosa ibu yang nggak ngasih izin. Semuanya aja kamu senjatanya kamu kayak gitu sama semuanya. Sande, Misi saya. Jadi gitu, saya bilang gitu. Terus kata ibunya, iya juga sih ya katanya. Ya udah deh, boleh deh nikah, tapi tolong jangan dipublikasikan dulu gitu. Terus katanya. jangan punya anak dulu ya. Jangan punya anak dulu gitu. Akhirnya ya udah kita berikhtiar kan, kita nikah. Jadi nikahnya tidak dipublikasikan karena amanah dari pemilik iklan itu. Karena kan udah dikasih izin, yang udah di kontraknya nggak boleh, tapi dikasih izin. Akhirnya ya udah kita nikahnya kita diam-diam lah. Tuh nikahnya di Sukabumi waktu itu kan, penghulu cuma nama keluarga deket doang. Udah itu dia tinggal di rumah saya, di rumah orang tua saya dulu gitu kan, Pondok Tertua Indah. Nah, belum punya rumah nih belum ceritanya. punya rumah ya, terus tinggal di situ nggak nyampe sebulan hamil dia. 3 bulan setelah nikah baru hamil. 2 bulan 3 bulan. 3 bulan lah setelah nikah baru 3 hamil. bulan iya. Terus aku bilang, kamu bilang kita nggak mau punya anak dulu, sekarang aku hamil. Gitu, Kalau aku sih senang-senang aja. Akhirnya kita bilang, sorry aku nggak sengaja, kata dia gitu. Akhirnya kita ngomong lagi sama bosnya itu, dia bilang ya tapi kalau bisa jangan dipublikasikan gitu tentang melahirkannya apa. Jadi kita melahirkannya juga diem-diem, akhirnya dikejar-kejar sama wartawan. Nah, pokoknya yang peristiwa yang waktu itulah yang bikin heboh banget gitu. Untungnya sih waktu itu kayak belum ada social media ya, jadi masih ada lumayan lah itu. Kalau sekarang sih doang yang ngejar-ngejar iya, sama koran. Kalau sekarang sih udah nggak tahu deh tuh, dengan adanya HP yang pakai smartphone gitu bisa tinggal cepet-cepet aja kan, kita sering cek kehamilan apa segala macam. Jadi si Caca itu setahun pertama kehidupan itu diumpetin ya. Tapi saya. alhamdulillah Kasian saya. lahirlah Caca ya kan. Alhamdulillah. Lahirlah Caca, iya. Ya udah, ntar kita break dulu ya, ntar